Yang kami lihat hari ini bukan lagi Mahfud sang pendekar konstitusi. Yang kami lihat hari ini hanyalah Mahfud yang gagal move on dari panggung kekuasaan. Bayangkan seorang profesor hukum, mantan Menko Polhukam, mantan calon wapres, bisa percaya mentah-mentah kabar hoaks yang sudah usang dan basi. Lalu bicara seolah itu kebenaran mutlak. Apa tidak malu sama gelar profesor, ijazah palsu? Sudah dibuktikan palsu tuduhannya, sudah dibuka, diverifikasi, divalidasi, dan dimenangkan secara hukum. Tapi tetap saja Anda ungkit, seperti kaset rusak. Mungkin lupa, ini Republik, bukan grup WA alumni. Dan lucunya, Bapak masih bawa-bawa undang-undang keterbukaan informasi publik, padahal ijazah itu data pribadi, bukan data APBN. Apa mungkin Bapak sedang uji nyali atau sedang uji coba kehilangan akal sehat? Pak Mahfud, kita semua tahu Anda pintar. Tapi pintar saja tidak cukup kalau akhirnya dipakai untuk menyebarkan kecurigaan tanpa dasar. Bukan menegakkan hukum, tapi malah ikut bermain di rawa fitnah dan drama. Saran kami, jika luka karena kalah debat dengan Gibran belum sembuh, silakan istirahat sejenak. Minum teh hangat, buka kitab hukum kembali, dan ingat, Bapak dulu dihormati bukan karena hobi nyinyir, tapi karena ketegasan dan kejernihan berpikir. Jangan sampai nanti sejarah menulis Mahfud MD, guru besar hukum yang pensiun sebagai penyebar isu receh di YouTube. Karena untuk seorang Mahfud, itu terlalu murah. Profesor termakan hoax ketika Mahfud MD turun panggung ilmu dan naik mimbar kekecewaan. Mari kita buka secara jujur ya. Ada hal yang bikin geleng-geleng kepala. Seorang profesor hukum, mantan Menko Polhukam, tokoh yang dulu dielu-elukan sebagai pendekar konstitusi, hari ini justru ikut-ikutan menyebarkan narasi murahan soal hoaks ijazah Jokowi. Ya, Mahfud MD. Yang dulu kita banggakan karena tajam dalam berpikir hukum. Sekarang malah terlihat tajam dalam menyebar kecurigaan tanpa dasar. Ironis, sangat. Ijazah Jokowi hilang, UGM nggak perlu bicara karena bukan pemalsu, pengadilan tidak profesional karena justru yang menuduh yang diadili. Ini pernyataan yang, maaf, lebih cocok keluar dari akun TikTok provokator ketimbang seorang profesor. Apa benar ini Mahfud MD yang kita kenal dulu? Sekarang mari kita luruskan, ini hoaks lama. Sudah dijawab, sudah dijelaskan, sudah dibuktikan, ijazahnya ada. Sudah diperlihatkan ke publik, sudah diverifikasi oleh UGM, sudah dijadikan bukti dalam sidang, dan sudah menang di pengadilan. Tapi kenapa Mahfud masih bicara seolah-olah itu belum tuntas? Karena ia tidak sedang bicara sebagai pakar hukum. Ia sedang bicara sebagai mantan calon wakil presiden yang kecewa. Mahfud menyebut undang-undang keterbukaan informasi publik. Tapi sayangnya, ia lupa atau sengaja menutup mata bahwa UU tersebut tidak berlaku untuk data pribadi seperti ijazah seseorang. Coba perhatikan baik-baik. Keterbukaan informasi publik itu berlaku untuk data yang dimiliki oleh badan publik dan berkaitan langsung dengan kinerja institusi publik, seperti laporan anggaran, izin usaha, pengadaan barang. Bukan ijazah pribadi. Ijazah seseorang, bahkan presiden sekalipun, adalah ranah privat. Titik. Jadi ketika Mahfud mengatakan bahwa masyarakat berhak meminta dokumen ijazah dibuka, itu bukan bicara hukum, itu bicara emosi, itu bicara rasa kecewa. Dan lebih buruk lagi, itu bicara berdasarkan hoaks. Apakah Mahfud lupa bahwa tuduhan palsu terhadap Jokowi sudah diuji di pengadilan? Bahwa pihak penuduh yang tidak bisa membuktikan justru yang dihukum karena menyebarkan berita bohong? Apa Mahfud tidak paham perbedaan antara tuduhan dan fakta hukum? Atau justru dia paham, tapi sengaja memutar narasi agar cocok dengan luka politik yang belum sembuh? Karena kita tahu, sejak debat Cawapres, Mahfud mengalami benturan keras dengan kenyataan. Gibran yang dianggap anak ingusan justru tampil dominan. Dan dari sanalah, sejak itu, Mahfud mulai melontarkan narasi yang makin sumbang. Kita tahu, Mahfud adalah mantan Cawapres dari kubu Ganjar yang gagal melaju. Wajar kalau kecewa, tapi kalau rasa kecewa dibungkus dengan logika hukum yang dipelintir, lalu dijual ke publik seolah itu analisis ilmiah, maka itu bukan pendapat. Itu propaganda. Dan publik berhak membongkar propaganda. Kenapa ini penting? Karena kita sedang menghadapi era politik yang penuh kebisingan, penuh kebohongan, dan penuh fitnah. Maka ketika seorang tokoh intelektual justru ikut menyebarkan narasi tanpa dasar, maka yang dirusak bukan cuma lawannya, tapi juga fondasi demokrasi itu sendiri. Mahfud MD hari ini tidak sedang membela kebenaran. Ia sedang membela kekecewaan. Dan itu yang membuat banyak orang kecewa, karena kita tidak sedang bicara soal orang biasa.
Kita bicara Mahfud MD yang dulu berdiri di tengah arus, kini justru larut dalam arus sakit hati. Kalau Mahfud MD ingin bicara sebagai politisi, silakan. Tapi jangan bersembunyi di balik jubah profesor hukum. Karena publik sudah terlalu pintar untuk membedakan mana hukum dan mana halusinasi politik. Sudah ditunjukkan, sudah diuji, sudah selesai. Yang masih sibuk mempersoalkannya hari ini, entah belum baca berita, atau sedang menghibur dirinya dengan dongeng kekalahan. Mahfud MD menyebut masyarakat punya hak untuk meminta ijazah Jokowi dibuka karena ada UU Keterbukaan Informasi Publik, UU KIP. Kedengarannya ilmiah, ya, keren. Tapi kalau dibedah, ternyata itu salah kaprah, salah tafsir, bahkan salah niat. Mari kita buka pasal demi pasal, biar tidak ngawur. UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 1 ayat 1 jelas mengatakan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. Sekarang pertanyaannya, apakah ijazah Jokowi adalah informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik sebagai bagian dari pelayanan publik? Jawabannya, tidak. Ijazah itu bukan produk birokrasi negara, tapi produk hubungan antara individu, mahasiswa, dengan lembaga pendidikan, kampus. Dan UGM sendiri sudah menyatakan, ijazah Jokowi sah, asli, dan terdaftar. Jadi kalau Mahfud ngotot ijazah itu harus dibuka karena publik punya hak tahu, maka itu sama saja dengan mengatakan data pribadi siapapun bisa diminta publik hanya karena dia pejabat. Bahaya sekali kalau logika hukum dipelintir begitu. Pasal 17 UU KIP, informasi yang dikecualikan. Coba perhatikan pasal 17 huruf H. Badan publik dikecualikan memberikan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang. Apa itu rahasia pribadi? Lihat penjelasan pasal. Riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, data keuangan pribadi, catatan keluarga. Jelas, sangat jelas. Ijazah termasuk rahasia pribadi. Maka siapapun, bahkan Mahfud MD, tidak bisa seenaknya menuntut agar itu dibuka. Kecuali ada kasus pidana yang relevan, diselidiki oleh aparat, dan disetujui pengadilan, barulah itu bisa dijadikan alat bukti. Tapi sekarang, tuduhan palsu, hoaks, fitnah, tanpa dasar, tanpa bukti. Jadi kenapa harus dibuka? Apa karena yang dituduh namanya Jokowi? Logika Mahfud MD rusak sekaligus menyesatkan. Lucunya, Mahfud menyebut pengadilan tidak profesional karena yang menuduh ijazah palsu justru yang diadili. Sebentar, ini serius? Kalau begitu, semua orang bebas menuduh siapapun tanpa bukti dan minta yang dituduh yang harus membuktikan. Itu bukan logika hukum, itu logika jalanan. Dan yang mengucapkannya bukan orang biasa, tapi mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sangat memalukan. Jujur saja, apa yang Mahfud lakukan hari ini bukan lagi bicara soal hukum. Ini sudah masuk ranah narasi koalisi sakit hati. Mereka yang gagal maju, mereka yang kalah debat, mereka yang tak bisa menerima fakta bahwa publik menolak politik penuh drama dan fitnah. Dulu Mahfud bicara konstitusi. Hari ini Mahfud bicara ala Roy Suryo, Tifatul Sembiring, dan Rocky Gerung. Bahkan bahasanya makin mirip. Kalau bukan karena jabatan dan gelarnya, Mahfud hari ini sudah masuk kategori komentator dadakan yang haus panggung. Ijazah Jokowi sudah final, yang belum final adalah kekecewaan mereka. Untuk publik yang masih waras, mari kita ulangi dengan lantang. Ijazah Jokowi asli. UGM sudah verifikasi. Sudah dimenangkan di pengadilan. Yang menyebarkan hoaks sudah diadili. Tidak ada satupun bukti pemalsuan. Yang ada hanya asumsi, opini, dan luka politik yang belum sembuh. Jadi ini bukan soal keadilan, ini soal dendam. Dan dendam itu sekarang sedang dibungkus dengan retorika hukum seolah-olah ilmiah. Padahal dasarnya cuma satu, tidak terima kalah. Kenapa isu ijazah Jokowi diangkat sekarang? Kenapa Mahfud MD yang dulu jadi Menko Polhukam Jokowi tiba-tiba jadi sangat getol menyerang? Jawabannya sederhana. Mereka sedang siapkan posisi untuk 2029. Mereka butuh panggung, mereka butuh musuh bersama. Dan siapa yang paling mudah dijadikan sasaran? Ya Jokowi, karena Jokowi sudah selesai menjabat, dia tidak bisa membela diri lewat jabatan. Tapi pengaruhnya masih sangat kuat. Gibran menang di Pilpres, Prabowo dikaitkan dengan Jokowi, koalisi pemerintah masih solid, dan ini yang bikin oposisi gigit jari.
Mereka tak bisa melawan Jokowi secara konstitusional, akhirnya mereka serang personal. Dulu Mahfud dielu-elukan sebagai pendekar hukum. Sekarang, ia lebih mirip pembaca narasi yang kehilangan orientasi. Kenapa Mahfud tidak pernah singgung kasus fitnah Rocky Gerung soal Jokowi bajingan tolol? Kenapa Mahfud diam saat kelompok oposisi membabi buta menyerang pribadi Gibran? Karena ini bukan lagi soal hukum, ini soal posisi, ini soal arah angin politik. Dan Mahfud sudah memilih haluan, ia lebih nyaman berada di barisan kecewa. Barisan yang merasa pantas menang tapi ditolak publik. Barisan yang merasa layak di atas, tapi tersingkir oleh suara rakyat. Narasi ijazah palsu ini bukan hanya tidak berdasar, tapi sudah diputuskan secara hukum. Lantas kenapa diulang-ulang? Karena kalau publik mulai lupa, mereka tak punya bahan lain. Kalau isu ini padam, spotlight hilang. Kalau spotlight hilang, siapa lagi yang akan peduli pada Mahfud MD? Inilah strategi lama yang terus diulang. Bikin gaduh, cari sorotan, mainkan isu murahan. Jangan pura-pura objektif. Jangan berlindung di balik gelar profesor. Kalau Mahfud MD masih netral, dia akan bicara juga soal hoaks yang menyerang Gibran. Kalau Mahfud MD masih objektif, dia akan tegaskan bahwa hukum tidak bisa tunduk pada opini. Tapi tidak. Yang dilakukan Mahfud sekarang adalah menghalalkan logika ngawur demi menggiring persepsi bahwa Jokowi punya borok. Padahal bukan Jokowi yang berdosa di sini. Yang berdosa adalah mereka yang masih tak bisa bedakan antara hukum dan dendam. Kalau publik punya hak tahu soal ijazah Jokowi, lalu bolehkah kita juga minta Mahfud membuka semua komunikasi politiknya selama di kabinet? Dengan siapa dia berunding sebelum mundur? Siapa yang mendorongnya keluar? Apa benar Mahfud kecewa karena tidak dicalonkan jadi cawapres lebih awal oleh PDIP? Karena kalau transparansi itu alat politik, maka jangan pilih-pilih. Buka semuanya. Jangan cuma Jokowi yang dipaksa telanjang. Ijazah Jokowi tidak hilang. Yang hilang adalah kehormatan intelektual Mahfud MD ketika ia memilih memihak pada hoax. Dan kita semua harus sadar, jika hukum diseret ke panggung politik seperti ini, maka yang hancur bukan Jokowi, tapi kepercayaan rakyat terhadap kebenaran. Setelah Pilpres 2024 selesai, oposisi sebetulnya sudah kehilangan panggung besar. Ganjar kalah, Anies tak cukup suara, Mahfud ikut terseret, tapi alih-alih introspeksi, alih-alih membenahi strategi dan mendengar suara rakyat yang sah, mereka malah makin agresif. Kenapa? Karena kekalahan tidak mereka anggap sebagai hasil demokrasi, tapi dianggap sebagai perampokan, sebagai pengkhianatan, sebagai konspirasi. Padahal rakyat sudah memilih, TPS sudah bicara. Dan di tengah kebingungan mereka, Mahfud MD berdiri. Bukan sebagai penengah, bukan sebagai negarawan, tapi sebagai corong baru dari barisan sakit hati. Lihat siapa yang sekarang bersatu di belakang Mahfud. Amin Rais, spesialis demo tanpa data. Rocky Gerung, penjual retorika anti pemerintah. Roy Suryo, mantan menteri, sekarang hobi bongkar hoaks. Dr. Tifa, Risem, barisan influencer teori konspirasi. Mereka ini bukan memperjuangkan kebenaran, tapi memperjuangkan panggung. Dan Mahfud sayangnya mulai menikmati spotlight itu. Bayangkan seorang profesor hukum, mantan Menko Polhukam, kini satu barisan dengan para penyebar hoaks dan pendongeng politik. Apa tidak ironis? Lalu kenapa Jokowi yang jadi sasaran? Karena Jokowi adalah simbol kekuatan rakyat, simbol regenerasi politik non-dinasti, simbol keberhasilan di luar skenario elit, simbol perlawanan terhadap status quo. Dan itu membuat panik. Kalau Jokowi terus punya pengaruh hingga 2029, mereka tahu harapan mereka untuk kembali berkuasa akan makin tipis. Maka satu-satunya cara adalah luluh lantakan citra Jokowi. Fitnah, goreng, repetisi, penggiringan. Dan itulah yang sekarang dilakukan. Jokowi difitnah dengan isu ijazah. Gibran dianggap titipan dinasti. Prabowo dianggap boneka, koalisi dianggap dagelan. Padahal siapa yang sedang bermain drama kalau bukan mereka sendiri? Ironi paling tajam dari barisan oposisi ini adalah mereka bicara soal dinasti, tapi tak sadar mereka juga elit lama yang enggan mundur. Amin Rais, dari reformasi sampai sekarang masih bercokol. Mahfud MD, dari era Gus Dur sampai Jokowi masih ingin relevan. Roy Suryo, bahkan kasus MIM pun belum selesai, tapi masih merasa punya otoritas moral. Ini bukan pertarungan antara rakyat dan penguasa. Ini pertarungan antara dua elit. Satu yang dipilih rakyat, satu lagi yang gagal dipilih rakyat.
tapi masih ngotot jadi penentu arah bangsa. Percayalah, isu ijazah palsu ini bukan akhir, tapi awal dari kampanye bawah tanah menuju 2029. Kita akan lihat, isu Gibran boneka akan digoreng terus, isu Jokowi cawe-cawe akan dijadikan bahan serangan. Bahkan Prabowo akan mulai dikerjai jika terlalu dekat dengan Jokowi. Karena mereka tidak pernah bicara soal visi Indonesia ke depan. Mereka hanya sibuk membenci. Mereka hanya sibuk mengorek masa lalu. Karena mereka tak punya masa depan. Kalau Mahfud masih ingin disebut intelektual, ia seharusnya memisahkan diri dari barisan ini. Bukan menambah bensin ke dalam api fitnah. Tapi jika Mahfud sudah memilih jalan oposisi, ya silakan. Tapi jangan bawa-bawa hukum dan logika ilmiah kalau yang dipakai cuma asumsi dan dendam. Kita harus jujur, fitnah terhadap Jokowi adalah ujian bagi akal sehat publik. Kalau hari ini kita biarkan isu seperti ini membentuk opini, besok akan lebih gila lagi. Bukan cuma ijazah, nanti agama, keluarga, asal-usul, bahkan nyawa pun bisa dijadikan alat politik. Dan ini bukan lagi demokrasi, ini barbarisme politik. Setelah gagal menggoyang Jokowi dengan isu ijazah palsu, target berikutnya sudah jelas, Gibran. Kenapa Gibran? Karena Gibran adalah representasi regenerasi politik non-dinasti yang beneran jalan. Karena Gibran membuktikan bahwa anak muda bisa masuk gelanggang politik nasional dan langsung mencetak panggung. Dan yang paling menyakitkan buat mereka adalah Gibran menang bukan karena ayahnya, tapi karena ia tepat dan kuat di debat. Dan itu sekali lagi bikin Mahfud MD dan kawan-kawan panas dingin. Masih ingat debat Cawapres? Gibran dihina, diremehkan, dicemooh sebelum panggung dibuka. Tapi saat debat dimulai, siapa yang kelabakan? Mahfud MD jangankan menguasai panggung, menjaga narasi pun Mahfud tak mampu. Ia terlihat lelah, defensif, dan kehilangan arah. Dan sejak itulah serangan ke Gibran jadi brutal. Karena dendam, karena malu, karena tak siap dikalahkan anak muda. Isu paling laku dari mereka adalah politik dinasti. Gibran disebut anak presiden. Dibilang numpang tenar, dibilang tak pantas, tapi tunggu sebentar. Apakah mereka lupa kalau banyak tokoh dari barisan mereka pun anak dari politisi besar? Ilham Habibie, anak presiden juga. Puan Maharani, anak Megawati. Agus Harimurti Yudhoyono, anak SBY, Ibas. Bahkan dapat privilege politik lebih awal. Tapi kenapa hanya Gibran yang dituding dinasti? Karena Gibran menang. Karena Gibran masuk ke pusat kekuasaan tanpa izin dari klub elit lama. Dan itu yang bikin mereka kebakaran jenggot. Perhatikan baik-baik, kubu sakit hati tidak sedang membangun narasi untuk rakyat. Mereka sedang menciptakan dongeng untuk menyembuhkan egonya sendiri. Mereka butuh musuh. Mereka butuh alasan kenapa kalah. Mereka butuh kambing hitam untuk menjelaskan kenapa rakyat tak lagi percaya mereka. Dan solusi tercepatnya, fitnah Jokowi, serang Gibran, bongkar-bongkar dokumen, tambah-tambah asumsi, lalu sebarkan lewat media sosial. Kalau ditanya mana datanya? Pokoknya banyak yang curiga. Kalau disodorkan fakta, itu kan settingan. Kalau kalah di pengadilan, pengadilannya tidak adil. Narasi seperti ini tak akan pernah habis. Karena mereka tidak cari kebenaran. Mereka cari panggung. Mereka pikir dengan serangan bertubi-tubi sejak sekarang, mereka bisa membentuk persepsi jelang 2029. Mereka pikir rakyat bisa dibodohi terus. Mereka pikir politik hanya soal framing dan gimmick. Tapi mereka lupa satu hal penting. Rakyat Indonesia sekarang tidak sebodoh yang mereka kira. Hari ini rakyat sudah bisa bedakan. Mana kritik yang membangun. Mana kritik yang karena dendam. Mana narasi yang berbasis data. Mana yang cuman hoax dibalut kemasan akademik. Dan ketika rakyat merasa dihina akal sehatnya, efeknya bisa fatal. Terakhir, mari kita bicara langsung. Pak Mahfud, Anda pernah kami hormati. Pernah kami anggap pendekar hukum. Pernah kami anggap pengawal konstitusi. Tapi belakangan, Anda makin sering membuat publik bertanya, apakah ini Mahfud sang negarawan? Atau Mahfud sang oposisi dengan luka politik yang belum sembuh? Karena kalau terus seperti ini, Anda bukan menegakkan hukum, tapi menurunkan martabat ilmu hukum. Anda bukan melawan kezaliman, tapi malah ikut menyebar kabut kezaliman itu sendiri dengan gelar profesor sebagai stempel hoax.